Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Oke, di tangan kita ini ada HP Vivo Y12s ya. Keluhannya mati total habis kecemplung air ya. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas poin menangani HP yang masuk air itu sebenarnya apa sih agar tidak sampai kita mengganti alat-alat terutama di bagian mesin ya. Oke, simak videonya sampai selesai. Kita akan kupas satu persatu step by stepnya agar rekan-rekan bisa dapat memahami dan menyelesaikannya sendiri di rumah tanpa harus ribet. Oke, proses bongkar sedang kita lakukan. Jadi tujuan kita yang pertama itu adalah mengeringkan ya. Mengeringkan secara keseluruhan baik di bagian mesin maupun LCD, baterai dan fleksibel itu kita keringkan dari yang namanya air ya, intinya di sini. Boleh rekan-rekan menggunakan setrika kalau nggak punya peralatan, atau dijemur dalam posisi sudah kita buka ya. Kita buka, kita preteli sehingga proses penguapan air saat kita jemur itu bisa sempurna seperti itu ya. Namun dalam kebanyakan kasus biasanya yang susah untuk diselamatkan itu LCD ya. Karena LCD itu butuh penanganan ekstra cepat dalam proses pengeringannya. Pernah juga kita melakukan pengeringan secara total pun masih terjadi error ya. Karena komponen yang di LCD dan di bagian fleksibelnya itu kalau konslet itu terbakarnya sangat mudah sekali ya. Oke, sudah kita bongkar dan mari kita amati. Ini masih dalam keadaan basah kuyup ya. Dan airnya masih banyak menumpuk di sini. Dan di bagian mesinnya sepertinya tidak terlalu parah ya. Kalau bisa untuk LCD-nya itu dibuka juga ya, dibongkar habis, dipisahkan dari tulangnya kalau bisa ya. Cuman langkah itu sangat beresiko. Itu mungkin salah satu penyebab kenapa LCD itu jarang sekali selamat, karena kita dalam proses pengeringannya kurang sempurna ya. Oke, mesin sudah turun. Sekarang kita menuju ke bagian bawah konektor ya. Setelah kita amati tidak terlalu parah, lalu kita buka baterainya ya. Untuk baterainya itu cukup kita lakukan pengelapan ya, jangan dipanaskan karena sangat berbahaya ya untuk baterainya. Jadi cukup kita panaskan yang keras-keras saja seperti ini ya. Kita open di bagian LCD, tulang dan mesin ya.
Jika teman-teman tidak mempunyai peralatan ini, rekan-rekan boleh jemur atau menggunakan setrika. Tapi kalau menggunakan setrika harap waspada karena panasnya luar biasa ya. Sebaiknya rekan-rekan di set di angka yang paling rendah saja untuk setrika ya. Oke, setelah kita pastikan kering, kita sikati dan kita bersihkan di bagian yang berkarat ya, atau yang berjamur. Sebersih mungkin ya. Ini saya lakukan tanpa membongkar di bagian-bagian IC, karena biasanya kita yakin ya kalau kita gunakan open ini kurang lebih 5-10 menit itu biasanya penguapan airnya sudah sempurna ya, tentu di bagian mesin. Nah, untuk di bagian LCD ini karena rapat jadi penguapan airnya kurang sempurna ya, harus dibongkar LCD-nya, tapi resikonya bisa fatal, pecah atau retak. Jadi jarang sekali kita melakukan pembongkaran di bagian layar LCD-nya ya. Oke, sekarang coba kita cas dan ampernya gantung di 0,5 ya. Sepertinya masih basah di bagian mesin. Coba kita rehat menggunakan blower dengan panas 330 derajat ya. Kita tunggu dingin dan setelah dingin baru kita lakukan uji coba kembali. Oke, sekarang kita coba cas. Setelah kita cas masuk tapi tidak tampil, kita berinisiatif untuk melakukan tes menggunakan LCD baru ya. Ternyata benar, untuk LCD-nya tidak bisa kita selamatkan ya. Mungkin basah kuyup, coba kita bongkar terlebih dahulu. Kita berusaha untuk hati-hati ya, siapa tahu bisa diselamatkan walaupun kita sudah sepakat untuk melakukan penggantian ya sama yang punya. Oke, sudah terbuka dan melihat kondisinya seperti itu ya sudah jarang bisa diselamatkan. Oke, langsung saja kita ganti LCD-nya dan seperti inilah cara penanganan HP yang masuk air ya. Cukup kita keringkan secara
totalitas, jangan sampai ada bercak air ataupun karat di bagian mesin. Kalau LCD rata-rata tidak bisa diselamatkan ya. Misalkan bisa kita selamatkan pun sudah saya pernah uji coba itu, yang selamat itu persentasenya hanya kecil sekali ya. Dan misalkan dia bisa hidup itu rata-rata tidak bertahan lama ya. Untuk LCD-nya biasanya kalau sudah kena air harus diganti baru. Oke, sekian tutorial cara menangani HP yang masuk air. Dengan panjang lebar sudah kita kupas, semoga bermanfaat. Mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba rekan-rekan di rumah. Cara step by stepnya seperti yang kita lakukan, semoga berhasil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.